Dr. Ilmi, Faiz, dan para PPDS dan senior yang hadir di ruangan ya, yang baik online maupun offline. Pada pagi hari ini kita ada laporan kasus ya tentang hemoptu pada seorang pria dengan polycystic lung disease ya oleh Dr. Faiz Sadil. Kurang lebih waktunya jangan lama-lama ya Dr. Faiz. Ini 50 slide tak lihat tadi. Ya 20 menit ya. Baik, saya persilakan untuk mempresentasikan. Monggo. Baik, dokter. Terima kasih. Mohon izin, selamat pagi Dr. Isni Nanang, spesialis paru konsultan, Dr. Irmi Safa, spesialis paru konsultan. Terima kasih atas waktunya. Kami akan mempresentasikan laporan kasus kami yang berjudul hemoptu pada seorang pria dengan polycystic lung disease. Sebagai pendahuluan, seperti kita tahu karakteristik dari polikistik itu merupakan kantong yang berisi udara yang dibatasi dinding tipis dengan ketebalan kurang dari 2 mm. Batasnya tegas, etiologinya bermacam-macam, mulai dari neoplasma, genetik, limfoproliferatif, infeksi, penyakit paru, dan lain-lain. Salah satunya merokok juga merupakan etiologi. Epidemiologinya kurang dari 1:2000 orang, usia itu kurang dari 55 tahun, kebanyakan asimptomatis. Pada pasien dengan usia lebih dari 40 tahun, merupakan bagian normal dari proses penuaan, yaitu dengan prevalensi 7,6%, kista pulmonal ukurannya kecil. Kemudian pasien-pasien kebanyakan asimptomatis sebanyak 0,9%. Bagaimana diagnosis pastinya? Dengan cara HRCT. Mekanismenya dengan 3 cara. Yang pertama pelebaran ruang udara, kemudian yang disebabkan oleh sumbatan jalan nafas kecil yang mengakibatkan udara itu tidak bisa keluar, hanya bisa masuk saja. Nah, lama-kelamaan akan menyebabkan iskemi pada parenkim paru, terutama pada small airway yang disebabkan oleh nekrosis. Nah, proses tersebut akan berlanjut menyebabkan remodeling, artinya small airway tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Sebagai laporan kasus, yang pertama, pasien laki-laki Tuan H, umur 45 tahun, bekerja sebagai dokter umum di PKM, berasal dari Pamekasan, Madura, dengan tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg, datang ke Poliparu RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, tanggal 18 Maret 2021 dengan keluhan riwayat batuk darah. Sebagai riwayat penyakit, pasien awalnya batuk darah kurang lebih 200 cc pada tanggal 11 Januari 2021, tidak ada keluhan lain seperti nyeri dada, penurunan berat badan, nafsu makan, keringat malam, demam. Kemudian pasien rujukan dari rumah sakit swasta di Surabaya. Pada riwayat penyakit dahulu didapatkan pada tahun 2014, pasien batuk darah 1 kali 5-10 cc blood streak. Kemudian pasien datang ke dokter spesialis paru awal Oktober 2020, keluhan yang sama terjadi berulang. Kemudian pasien dilakukan pemeriksaan BTA pada tanggal 13 Oktober 2020, BTA sewaktu dengan hasil negatif. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2021, pasien kembali batuk darah 200 cc malam hari, kemudian ke IGD, dengan tensi 220/110. Kemudian pasien MRS selama 5 hari, waktu itu DPJP-nya dokter spesialis jantung. Kemudian dilakukan kembali pemeriksaan gen expert sputum pada tanggal 14 Januari 2021 dengan hasil negatif. Pasien kontrol ke poli jantung di RSUD Pamekasan. Setelah kontrol, pasien dirujuk ke poli jantung rumah sakit swasta di Surabaya. Dari poli jantung rumah sakit tersebut, pasien dilakukan rujukan per poli di Poli Paru. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 dirujuk ke Poli Paru RSUD Dr. Sutomo dan direncanakan pemeriksaan CT scan torak dengan kontras. Riwayat sosial, pasien merupakan dokter umum di PKM Larangan Pamekasan, tidak pernah merokok, namun pasien sensitif terhadap asap rokok, batuk setiap terpapar asap rokok. Tidak ada debu pada tempat kerja, tidak ada pabrik atau debu kerja pada daerah tempat tinggal pasien. Pasien belum pernah terkonfirmasi COVID-19. Pada riwayat keluarga, didapatkan ayah pasien perokok berat, terkonfirmasi TB dan dalam pengobatan namun meninggal saat pasien SD. Riwayat anggota keluarga sakit tumor tidak ada. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan KU cukup GCS 456 dengan tensi 121/94, HT 82 kali per menit, TEM 36,7 derajat Celcius, RL 18 kali per menit, SpO2 98%. Yang abnormal aja, Isa, ya. Jangan semuanya dibaca. Baik, dokter. Pada pemeriksaan abnormal didapatkan inspeksi paru gerak nafas asimetris, kanar tertinggal, palpasi fremitus raba menurun di 2/3 tengah hemitorak dekstra, perkusi hipersonor di 2/3 tengah hemitorak dekstra. Pada auskultasi didapatkan vesikulum menurun di 2/3 tengah hemitorak dekstra. Pada pemeriksaan laboratorium, waktu pertama kali datang ke Poli Paru,
Pemeriksaan lab dalam batas normal, tumor marker LDH, beta HCG, AFP, dan CEA dalam batas normal. Kemudian pada foto torak yang diambil pada tanggal 22 Februari 2021, foto milik Tuan H, diambil AP posisi, inspirasi cukup, eksposur cukup, bone soft tissue dan joint dalam batas normal, mediastinum dan jantung dalam batas normal, sudut costovenicus kanan dan kiri dalam batas normal. Kemudian pada parenkim kita dapatkan adanya infiltrat pada 2/3 tengah hemitorak dekstra. Jika dibandingkan pada foto sebelumnya yang diambil pada tanggal 11 Januari 2021, foto tampak hampir sama. Sebagai daftar masalah sementara, terdapat riwayat batuk darah kurang lebih 200 cc pada tanggal 11 2021. Kemudian dibawa ke RSUD Pamekasan didapatkan tensi 220/110. Pasien dirawat oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pasien MRS 5 hari di RSUD Pamekasan. Pasien dirujuk ke Poli Jantung Rumah Sakit Swasta di Surabaya. Pasien rujukan dari Poli Paru Rumah Sakit Swasta di Surabaya dengan diagnosa polikistik lung disease. Tahun 2014 pasien pernah batuk darah 1 kali sekitar 5-10 cc. Pada tanggal 18 Maret 2021, pasien dirujuk ke Poli Paru RSUD Dr. Sutomo. Pasien sensitif terhadap asap rokok, batuk setiap terpapar asap rokok. Ayah pasien merupakan perokok berat dan terkonfirmasi TB saat pasien SD dan meninggal saat itu. Pada pemeriksaan foto torak yang diambil pada tanggal 11 Januari 2021 dan 22 Februari 2021 didapatkan infiltrat pada parakardial hemitoraks kanan. Sebagai sequence of event, asap rokok bisa menyebabkan aktivasi sitokin proinflamasi. Nah, sitokin tersebut akan merangsang aktivasi sel Langerhans di paru. Akibatnya akan terjadi remodeling saluran napas dan terbentuk kista pada paru. Kista tersebut dan remodeling pada saluran napas tersebut menyebabkan dua hal. Yang pertama, lumen saluran napas yang akan menipis. Kemudian jika pasien batuk, ditambah lagi pasien ada riwayat hipertensi, maka akan hemoptu. Kemudian mekanisme yang kedua, terbentuknya polikistik lung disease. Kista berdinding tipis dan dikelilingi banyak pembuluh darah, kemudian pasien batuk akan menyebabkan hemoptu juga. Sebagai daftar masalah tetap, yang pertama hemoptu, yang kedua polikistik lung disease, analisa pertama hemoptu, rencana diagnosis FOB, rencana terapi posisi Trendelenburg, kodein 10 mg tiap 8 jam, rencana terapi FOB, monitoring vital sign, clinical sign, tanda-tanda sufokasi. Analisis yang kedua, polikistik lung disease, rencana diagnosis CT scan torak dengan kontras, rencana terapi konsul TSBT-KV, monitoring vital sign dan clinical sign. Mohon izin, dokter. Sebagai timeline, pada tahun 2014, pasien batuk darah 1 kali 5-10 cc, blood streak. Kemudian Oktober 2020 terjadi keluhan yang sama. Kemudian pada 13 Oktober 2020, pemeriksaan sputum BTA di puskesmas negatif. Batuk darah kembali 200 cc. Kemudian pasien dibawa ke IGD, MRS selama 5 hari. Pemeriksaan GenExpert pada tanggal 14 Januari 2021 negatif. Kemudian pasien kontrol ke Poli Jantung, dirujuk ke rumah sakit swasta di Surabaya. Dari Poli Jantung tersebut dirujuk ke Poli Paru. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 pasien pertama kali ke Poli Paru. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 pasien kontrol yang kedua dan direncanakan untuk di CT scan torak dan pro FOB pada tanggal 29 Maret 2021. Saat itu pasien tidak ada keluhan. Tanggal 26 Maret 2021 kontrol Poli Paru yang ketiga, pasien pro MRS dan pro tubo 31 Maret 2021. Perkembangan dan tata laksana, kontrol Poli Paru yang kedua pada tanggal 24 Maret 2021, pasien tidak ada keluhan, pasien positif scan dengan kontras, rencana pemeriksaan valv paru, rencana FOB, kemudian pada TTV dalam batas normal, hasil rapid IgG dan IgM COVID-19 non-reaktif, dengan asesmen riwayat hemoptu polikistik plus polikistik lung disease. Planning diagnosa valv paru, terapi kode INTEP 10 mg per 8 jam, paracetamol 500 mg per 8 jam. Berikut CT scan torak dengan kontras pasien Tuan H, 45 tahun, yang diambil pada tanggal 23 Maret 2021. Berikut kita lihat pada foto, pada CT scan tampak gambaran kista-kista bergerombol dengan ukuran yang bermacam-macam pada regio superior dan medius paru dekstra. Pada potongan sagital juga kita lihat di sini ada kista yang bergerombol itu tadi. Kemudian selanjutnya dengan bacaan cystic lung disease differentiated diagnosis cystic bronchiectasis segmen apicoposterior lobus superior paru dekstra dan segmen medial basal lobus inferior paru dekstra.
Pada pemeriksaan faal paru didapatkan FEV1 74%, FVC 95%, FEV1 banding FVC 78% dengan interpretasi tidak ada obstruksi restriksi ringan. Kemudian pasien kontrol poli yang ketiga tanggal 26 Maret, pasien tidak ada keluhan, kontrol poli pro MRS, rencana FOB pada tanggal 29 Maret. Dengan Langsung saja setelah FOB-nya gimana gitu. Oh, Post baik, FOB. dokter. Berikut hasil FOB pasien. Pada video FOB kita lihat pada lumen bronkus tidak tampak adanya massa atau penekanan, namun kita lihat di sini ada hipersekresi dari bronkus, kemudian tidak ada lesi, tidak ada maupun bercak darah, namun pada lumen tampak hipersekresi bronkus saja. Tidak didapatkan juga adanya perdarahan aktif pada lumen bronkus. Oke, lanjut. Perawatan hari keempat, post FOB, pasien tidak ada keluhan, tidak ada batuk darah, TTV dalam batas normal, sementara dengan asesmen riwayat hemoptu plus polikistik lung disease, riwayat hipertensi. Planning diagnosanya mikrobiologi bal dan terapi. Nah, pada pemeriksaan penunjang didapatkan pada cairan bal, sitologi tidak didapatkan sel ganas, hasil pemeriksaan gen expert sputum dan bal juga tidak ditemukan MTB. Pada mikrobiologi bal tidak BTA negatif, KOH jamur negatif, kemudian sel PMN 3+, sel epitel 3+, batang gram negatif 1+. Biakan aerob didapatkan Pseudomonas aeruginosa. Pada mikrobiologis bal kanan juga hampir sama, BTA negatif, KOH negatif, namun bedanya pada biakan aerob terdapat Streptococcus group. Nah, pada uji kepekaan biakan aerob, pasien sensitif terhadap antibiotik amikasin, cefepime, cefoperazone sulbactam, ceftazidime, gentamicin, piperacillin, dan levofloxacin. Kemudian imipenem, meropenem, astreonem, dan ciprofloxacin juga masih sensitif. Antibiotik lain pasien sudah resisten. Perkembangan kontrol poli paru yang keempat, pasien tidak ada keluhan, asupan tubuh, belum dibutuhkan tata laksana lanjut atau pembedahan. Pada TTV masih dalam batas normal dengan asesmen riwayat hemoptu plus polikistik lung disease post FOB, planning diagnosa CT scan abdomen dengan kontras terjadwal pada tanggal 5 April 2021. Dari CT scan abdomen didapatkan kista di segmen 6 lobus kanan hepar, nefrolithiasis bilateral, emfisema paraseptal di basal paru kanan. Kontrol polik yang kelima juga dalam batas normal, tidak ada keluhan yang bermakna. Sampun dokter, mohon asupan untuk laporan kasusnya. Baik, jadi demikian untuk laporan kasus Dr. Isa. Mungkin ada klarifikasi tentang alur tata laksana kasusnya. Atau nanti kita lanjut ke sesi pembahasan. Dari saya ada ini dok, mungkin PPDS dulu. Ada mungkin klarifikasi PPDS nggak ada dok? Ya, dari PPDS dulu mungkin ada klarifikasi atau pertanyaan. Monggo, Dr. Irmi. Ya, matur nuwun dok. Dr. Iza, pertanyaan saya begini, kalau misalnya kita menyatakan bahwa pasien itu dengan polikistik disease, lung disease, berarti kan seperti di definisinya tadi itu kan ada multiple kiste dari parunya begitu ya, dan penyebabnya bisa macam-macam. Dari keluhan, pemeriksaan fisik dan sebagainya itu tadi, kalau melihat alur dari analisanya Dr. Iza, ini dituliskan hanya dari gambaran foto, kemudian dari riwayat rujukan dari Rumah Sakit Siloam Surabaya diagnosa polikistik lung disease. Kira-kira apa dari daftar masalah sementara ini sudah cukup ya untuk menggambarkan pasien ini dengan polikistik lung disease?
Karena tiba-tiba keluar seperti ini hemoptu, langsung nomor 2 polikistik lung disease. Biasanya selama ini kalau misalnya pasien hemoptu, pemikiran kita itu kan tidak langsung polikistik lung disease gitu kan ya. Nah ini dasarnya Dokter Iza apa kok tiba-tiba langsung keluar di daftar masalah, sementara tetap itu langsung analisa adalah polikistik lung disease. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin mencoba menjawab dokter. Diagnosis kami untuk merujuk ke polikistik lung disease ini berdasarkan CT scan torak dengan kontras dokter. Namun sebenarnya untuk diagnosis pasti kita kembali lagi pada pedoman literatur bahwasanya HRCT. Namun pada waktu itu data yang didapat itu adalah CT scan torak dengan kontras dengan gambaran polikistik dokter. Kemudian ada riwayat sebelumnya hemoptu kita gali itu kita gali pada pasien dari anamnesa sudah di hemoptunya yang tidak berulang, kemudian yang berulang namun tidak progresif. Kemudian kecurigaan kami yang ke arah tumor pada sebelumnya itu sepertinya tersingkirkan karena hemoptunya itu jarang dan cuma 1 kali yang progresif, dokter. Kemudian pada pemeriksaan GenExpert itu juga hasilnya negatif, sehingga kecurigaan kami untuk mencurigai hemoptu itu tadi karena TB misalnya itu tersingkirkan, dokter. Mohon asupan, dok. Maksud saya gini, berarti CT scan-nya ini dilakukan di Sutomo atau dari rumah sakit sebelumnya sudah dilakukan? Mohon izin dari Sutomo, dokter. Nah, berarti kan waktu pasien itu datang, berarti kan belum diduga sebagai polikistik. Atau dasarnya Dokter Iza, karena di sini kalau saya ngeliat makalahnya, penulisannya itu untuk daftar masalah sementara, kemudian tetap. Nah, kan dibuatnya langsung nomor 1 hemoptu, nomor 2 polikistik lung disease. Di situ masih ada planning untuk dilakukan CT scan. Nah, baru tegaknya kan setelah ada hasil CT scan. Nah, apa tidak ada DD yang lain? Jadi karena di sini langsung terarah nomor 1 hemoptu, nomor 2 polikistik. Jadi seakan-akan tidak ada tata laksana yang lain, tidak ada perkiraan yang lain. Di sini memang sudah ada, kalau saya lihat ada pemeriksaan GenExpert BTA hasil negatif gitu ya. Nah, apa tidak ada DD yang lain yang dipikirkan? Apa memang cuma satu-satunya adalah karena sudah disingkirkan di awal langsung berpikir itu adalah polikistik? Karena kalau melihat makalah yang seperti ini, pola alur pemikirannya tidak terlihat. Saya tidak bisa lihat alurnya dari sebelumnya polikistik itu apa saja. Kemudian tiba-tiba langsung keluar polikistik. Jadi langsung seperti makalah ini seperti sudah arahkan ke arah polikistiknya, gitu ya. Baik dokter, kami perbaiki. Kalau dari awal sih kecurigaannya sepertinya ke tumor, dokter. Nanti kita tambahkan untuk asesmen tumorin juga, dokter. Yes. Gitu mau dokter Anang untuk apa klarifikasinya, dok? Oke, baik Dokter Irmi. Memang ya terlalu indah gitu loh, langsung moro-moro hemoptu terus polikistik lung disease. Memang yang harus dijawab adalah satu, kapan kita mikir ini polikistik lung disease? Kalau tanpa foto ronsen, apakah ada tanpa foto CT scan, apakah ada yang patognomonis? Itu yang berguna Dokter Iza. Yang kedua, nanti apakah setiap hemoptu dengan polikistik lung disease ini ada tindakan langsung dikonsulkan ke TKV? Kapan kita berpikir tolong TKV bedan atau konservatif dulu sampai berapa lama? Itu yang harus ada pada diskusi ini, ya. Memang ya langsung matengan ini nasi gudegnya ya. Nah, kan mestinya kan harus dengan data yang mentah dulu kita olah baru jadi suatu masakan yang enak gitu kan. Itu ya Dokter Irmi ya. Iya dokter. Baik. Kita lanjut ke pembahasan ya. Nanti sambil kita lihat pertanyaan saya tadi sama Dokter Irmi itu harus dijawab itu ya. Baru itu juga baru menarik sebagai sebuah kasus. Lanjut Dokter Faiz Jadul ya. Baik dokter, terima kasih. Mohon izin melanjutkan ke pembahasan. Polikistik lung disease seperti kita tahu tadi merupakan kista pulmonal multiple ruang berisi udara berukuran kecil, umumnya ketebalan kurang dari 2 mm yang berbatas tegas dan memiliki epitel tipis dan dinding fibrosa yang dikelilingi parenkim paru. Etiologinya macam-macam, bisa limfoangioliomyomatosis, sindrom Bardet, kemudian pneumonia intersisial limfoid dan lain-lain. Kemudian
Nah, untuk diagnosis pastinya itu dengan HRCT dan lebih pasti lagi dengan biopsi untuk menentukan diagnosis definitif. Nah, pada pasien ini dilakukan CT scan torak dengan kontras dengan bacaan kistik lung disease, DD kistik bronkiektasis. Sebagai epidemiologi, kista lung disease tidak terjadi pada individu asimptomatis kurang dari 50 tahun. Kemudian pada pasien dengan limfoangiomyomatosis atau LAM, itu kebanyakan usia 38 tahun, hampir semua wanita. Dengan etiologi akibat istiolosis sel Langerhans paru, itu pria lebih besar daripada wanita. Untuk etiologi sindrom Bert-Adolph, pria sama dengan wanita. Untuk etiologi pneumonia interstices lymphoid, itu lebih banyak wanita, dan sebagian besar disebabkan oleh autoimun. Kemudian hampir sepertiga pasien dengan LAM yang terdaftar di NHLBI itu merupakan pasien-pasien yang menopause. Kita bahas satu-satu tentang etiologinya. Yang pertama etiologi LAM merupakan multisistemik progresif, lebih kurang wanita subur umur 35 tahun dengan jumlah 1-5 per 1 juta wanita. Gejala klinisnya bisa asimptomatis, namun bisa sampai dyspnea, batuk, hemoptisis, pneumotoraks, sampai gagal napas. Pada kasus polikistik lung disease yang disebabkan LAM, sering misdiagnosis sebagai asma atau PPOK. Pada pasien ini, hemoptisis disebabkan oleh pecahnya lumen saluran napas yang menipis, kemudian pasien batuk, maka terdapat lesi pada airway yang kemudian diperparah dengan hipertensi. Berikut karakteristik kista yang disebabkan oleh LAM. Pada gambaran HRCT, gambaran kista yang menyebar dengan ukuran bermacam-macam, kemudian bisa silus akibat obstruksi limfatik, kemudian lesi kistik yang melebar. Nah, kita temukan pada pemeriksaan mikroskopik didapatkan pada parenkim paru lesi kistik yang berbatasan dengan parenkim paru yang normal. Diagnosis etiologi yang kedua yaitu PLCH, istiolosis sel Langerhans. Karakteristiknya dewasa muda umur 20-40 tahun, faktor risiko merokok, kronis progresif, bisa simptomatik sampai pneumotoraks. Etiologi paling sering itu karena asap rokok yang dapat menginduksi perekrutan dan aktivitas sel Langerhans di paru. Kemudian bisa menyebabkan rangsangan pelepasan berbagai macam sitokin seperti TNF-alpha, TGF-beta, kemudian mengaktifasi sel Langerhans di small airway sehingga terjadi pembentukan nodul yang kemudian jika berlanjut akan menyebabkan remodeling saluran napas dan perubahan kistik pada paru. Kemudian sel Langerhans berdiferensiasi dari monosit makrofag menjadi stadium imatur dalam perkembangan dendritik dan dia juga berperan sebagai APC. Pada pasien ini, pasien merupakan perokok pasif dari ayah pasien sehingga lama-kelamaan pada small airway-nya terbentuk nodul, kemudian berkembang menjadi remodeling saluran nafas dan terbentuklah kista pada paru. Berikut gambaran karakter dari kista yang disebabkan oleh PLCH. Pada HRCT tampak bizar, jadi macam-macam bentukan kistanya. Kemudian pada histo-PA didapatkan sel Langerhans. Gambar C dan D hampir sama, menunjukkan sel Langerhans. Karakteristiknya akibat akumulasi dari sel Langerhans dan sel inflamasi lain yang kemudian sama seperti tadi terbentuk nodul, kemudian kavitas, berlanjut bisa jadi terbentuk kista dan kista konfluen. Bedanya dengan etiologi yang disebabkan oleh LAM dan BHD, kista akibat PLCH ini bentuknya bizar. Diagnosis pastinya sebenarnya dengan ditemukannya CD1A yang reaktif, kebanyakan 5% pada BAL, itu memperkuat diagnosis. Jika tidak ada, maka dilakukan biopsi. Nah, pada pasien ini, CT scan torak dengan kontras tampak lokasi kista pada lobus superior dan medius paru dekstra yang merupakan ciri dari PLCH. Serta didapatkan bentuk dari kista bermacam-macam dengan ukuran yang berbeda-beda atau bizar dengan dinding yang tipis. Oleh sebab itu, kecurigaan kami etiologi dari kista ini disebabkan oleh PLCH itu semakin kuat. Tahapan terapi PLCH yang pertama diberikan kortikosteroid, kemudian jika tidak respon diberikan agen kemoterapi. Nah, kemudian jika berlanjut dilakukan transplantasi paru. Namun jika transplantasi paru tidak memberikan hasil, namun selanjutnya jika pasien ditemukan pneumotoraks, maka dilakukan pleurodesis.
Untuk simptom-simptom lainnya seperti antihipertensi itu harus dilakukan pengobatan dengan pemberian antagonis reseptor endothelin, inhibitor fosfodiesterase atau prostanoid. Kemudian pada pasien ini belum didapatkan komplikasi pada pasien. Untuk pneumonia interstisial limfosit dan bronkodilator folikuler itu karakternya sangat jarang, difus pada parenkim paru, jaringan limfoid yang reaktif. Epidemiologinya umumnya wanita umur 40-70 tahun, prognosisnya dia buruk, hampir 50% pasien meninggal. Kemudian pada pemeriksaan HRCT biasanya didapatkan distribusinya acak, memiliki struktur internal berdiameter kurang dari 30 mm. Kista dominan di basis paru, adanya perubahan parenkim seperti retikulonodular dan GGO. Nah, seperti gambar berikut, pada lobus superior sedikit kista dengan ukuran bervariasi, terus didapatkan adanya GGO. Sama dengan lobus inferior, adanya GGO dan juga penebalan septal minimal. Untuk etiologi selanjutnya, yaitu light chain deposition disease, LCDD, pada definisi masih langka, disebabkan oleh deposisi imunoglobulin non-amiloid dalam jaringan yang menyebabkan disfungsi organ. Biasanya menyerang organ ginjal, hepar, dan jantung. Manifestasi pada paru itu masih jarang, namun biasanya berbentuk nodul atau kista ataupun keduanya. Untuk metastase paru kistik biasanya terjadi pada tumor yang berasal dari epitel, kemudian riwayat keganasan sebelumnya harus ada, dan pada pemeriksaan pewarnaan IHC ini penting untuk membantu penegakan diagnosis. Kemudian pasien ini tidak ada tumor primer, jadi bukan merupakan proses metastase. Etiologi selanjutnya yaitu PJP, pneumocystis jirovecii pneumonia, mungkin kita kenal dengan PCP. Etiologinya infeksi jamur pneumocystis jirovecii, biasanya imunosupresi, contohnya pasien AIDS, dan didapatkan CD4 kurang dari 200. Gejalanya batuk non-produktif, demam ringan, dyspnea, pneumotoraks spontan, bisa sampai gagal nafas. Seperti kita tahu, kalau laboratorium didapatkan tingkat serum lactate dari glucoronase yang meningkat atau lebih dari 220, kemudian pada radiologis HRCT-nya seperti kita tahu ada gambaran GGO. Kalau pada pasien dengan PJP ini berkembang menjadi kista, biasanya infeksinya berulang, dominasi apikal bisa menyebabkan pneumotoraks. Pada pasien kita bahas tentang patogenesis cystic lung disease, seperti kita bahas tadi, merupakan terjadi pelebaran ruang udara akibat one-way extrusion pada small airway, kemudian trap atau udara terperangkap yang akan berkembang menjadi iskemik, kemudian berkembang menjadi nekrosis bronkiolus kecil. Selanjutnya akan terjadi remodeling akibat protein proteolitik yang mendegradasi matriks. Nah, pada LAM dan PLCH, lesi kistik itu lebih kecil. Hal tersebut berhubungan dengan ekspirasi dan inspirasi yang menyebarkan air trapping. Bagaimana dengan diagnosis cystic lung disease? Seperti kita tahu tadi pemeriksaan penunjangnya dengan HRCT, patologi anatomi, dan marker genetik ataupun serologis. Jika kita menemukan pasien dengan kecurigaan polikistik lung disease, kita harus membedakan dengan apakah itu kavitas, emfisema panlobular, dan sentrolobular, honeycomb, atau bronkiektasis kistik, dan lain-lain. Nah, untuk membedakannya, kita tentukan dulu klasifikasi lokasinya, dia di parenkimka atau subpleurarka. Jika subpleurar, itu mungkin emfisema paraseptal, bula, dan bleb. Jika parenkim, apakah kista satu-satunya kelainan, ataukah ada nodul lain, atau ada GGO atau tidak. Nah, pada pasien ini, kista di parenkim, kemudian tidak ada nodul ataupun GGO, dan dia bersifat multifokal. Hal tersebut mengerucutkan kami untuk kista dicurigai akibat PLCH. Ini hampir sama alurnya, intraparenkimkah atau subpleuralkah, kemudian step-stepnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini mungkin bisa memudahkan kita membedakan diagnosisnya. Misalnya pada kista, lusensinya itu parenkim berbentuk bulat, berbatas tegas dengan jaringan paru normal. Berdinding tipis kurang dari 2 mm. Dan yang pasti kalau kista itu lokasinya di parenkim. Kemudian untuk emfisema, lusensi paru di distal bronkiolus terminal melebar secara permanen tanpa ada dinding. Nah, ini kita lihat di sini, tampak tidak ada dinding.
jika itu adalah emfisema. Kemudian jika kavitas itu merupakan ruang berisi udara di dalam konsolidasi, massa ataupun nodul, umumnya berdinding tebal dan dapat berisi air fluid level. Ini mungkin yang membedakan antara kista dan kavitas. Kista itu lebih tipis dindingnya, kalau kavitas lebih tebal. Jika bule, ruang udara berukuran lebih dari 1 cm dengan lusensi vokal bulat, berdinding tipis kurang dari 1 cm. Kalau bleb, ini bedanya dengan bule, dia letaknya ada di pleura visceral atau pleura atau area subpleural. Kemudian kalau honeycombs, kelompok kista multiple, umumnya berdiameter 3-10 mm dengan dinding berbatas tegas, dia sama dengan bleb, letaknya di subpleura. Ini tadi etiologi macam-macam kista dan yang mencurigakan ke arah PLCH. Pasien ini tampak sebaran kista terdapat pada zona atas dan tengah. Hal tersebut khas terjadi pada kista yang disebabkan histriosis dalam trans. Kemudian pada pemeriksaan FOB pada tanggal 29 Maret 2021 tak tampak massa intralumen dan pendesakan ekstralumen. Kemudian terjadi persekresi bronkus, tidak tampak sumber perdarahan aktif. Kemudian pemeriksaan mikrobiologis bal tidak didapatkan bakteri patogen sehingga menyingkirkan etiologi kista yang disebabkan oleh PJB. Tata laksananya untuk PLCH itu pertama stop merokok atau paparan asap rokok, kemudian bisa diberikan juga regimen kemoterapi potensial seperti kelajibrin dan obat-obatan yang menargetkan jalur MAP kinase. Untuk BHD dicegah pneumotoraks spontan, screening tumor renal sejak usia 21 tahun. Untuk LIP diberikan steroid dan agen sitotoksik. Untuk LIP yang disertai HIV itu diberikan antiretroviral. CXR evaluasi setiap 3-5 tahun. Pada pasien ini belum dibutuhkan tata laksana khusus seperti pembedahan, namun terapinya sesuai simptomatis. Sebagai kesimpulan, pasien laki-laki usia 45 tahun, batuk darah kurang lebih 200 cc, riwayat keluhan serupa pada tahun 2014 sekitar 5-10 cc, ayah pasien perokok berat dan terkonfirmasi TB, foto torak didapatkan infiltrat pada parakardia hemitororak kanan. Pada pemeriksaan CT scan torak dengan kontras didapatkan kistik lung disease. Pada faal paru restriksi ringan, FOB tidak tampak massa intralumen maupun pendesakan ekstralumen. Berdasarkan klinis, pemeriksaan radiologi dan penunjang lainnya disimpulkan bahwa kistik lung disease yang dialami terkait mekanisme histosis sel lung trans atau PLCH, yaitu akibat paparan asap rokok yang sudah didapat pasien sejak kecil. Mohon asupan, dokter. Baik. Demikian untuk penjelasan dari kasus ini. Plusnya saya lihat kasus ini Dr. Isa sudah memasukkan video bronkoskopi, sudah tampak gambaran-gambarannya, kemudian memberikan differential diagnosis kira-kira apa yang perlu kita didik pada pasien-pasien dengan polycystic lung disease, DT-nya apa aja, juga ada pemeriksaan diagnostiknya untuk mencari tahu kausanya apa, ya. Namun memang harus pola pikirnya ya harus ditekankan bahwa pasien yang bagaimana ini kita curigai dengan polycystic lung disease, kemudian tidak dilakukan terapi yang agresif dengan pembedahan, alasannya apa, kemudian monitoringnya apa ini, kapan kita berpikir ini terus konservatif, namun sampai pada kondisi yang bagaimana kita putuskan ini terapi agresif, gitu ya. Baik, kita buka sesi diskusi untuk PPDS dahulu. Silakan, barangkali ada pertanyaan, baik online maupun offline, silakan. Ini ada 22 yang hadir online, bisa langsung ditanyakan. Saya bertanya yang simpel dulu. Polycystic lung disease, DD dengan bronkiektasis. Tadi kan dari CT scan-nya kan gitu kan ya, kesimpulannya kan. Apa yang membedakan ini? Pertama mungkin dari anamnesa dulu, dokter. Pada anamnesa harusnya kalau memang dia bronkiektasis, ada gambaran batuk setiap pagi yang seperti kita tahu kalau bronkiektasis terdiri dari 3 lapis, berbusa, mukus, dan purulen. Kemudian dia ada keluhan batuk itu berulang, kronis dan progresif. Putus-putus suaranya apa?
Tes dokter. Sinyal saya atau yang sana yang Kalau di sini lancar Dokter Ilmi di tempat saya. Coba diulangi lagi, Dokter Isa. Baik dokter, mohon izin menjawab dok. Yang pertama, untuk membedakan dia dengan bronkiektasis dari anamnesa, seperti kita tahu kalau bronkiektasis terdapat gambaran gejala klinis batuk produktif dengan biasanya pada pagi hari dengan gambaran 3 lapis, yaitu berbusa, mukus, dan purulen. Kemudian batuknya itu berlanjut, maksudnya bisa muncul kapan saja dokter, dan hampir setiap bulan bisa terjadi gejala tersebut. Kemudian ada gejala sesak napas, batuk darah, dan gejala-gejala yang lain. Nah, pada pasien ini tidak didapatkan gejala-gejala bronkiektasis, oleh sebab itu kecurigaan kami untuk mendede pasien dengan bronkiektasis itu tersingkirkan. Nah, seperti kita tahu kan kalau bronkiektasis itu merupakan infeksi pada saluran napas yang sifatnya permanen. Begitu, dokter. Mohon asupan, dokter. Ya, baik. Jangan lupakan produksi sputumnya ya, banyak ya pada bronkiektasis ya. Apalagi bronkiektasis yang terinfeksi ya. Kemudian kita bisa dari gambaran makrosnya sputumnya ya, sangat-sangat ada 3 lapis gitu ya. Baik, dari peserta online atau offline, barangkali ada pertanyaan mungkin. Saya boleh, Dokter Anang? Oke, monggo, Dokter Arif. Ya, makasih, Dokter Faiz ya. Ini sifat hemoptisis pada pasien polikistik ini nanti sifatnya gimana? Mudah berulang atau tidak? Oh, gitu. Lalu jika memang ya, edukasi apa yang akan Anda sampaikan pada pasien? Karena kan kita tahu ya, polikistik lung disease kan nggak akan sembuh kecuali dengan transplant paru, ya kan? Nah, kalau pasien tidak ada edukasi yang baik dan mengena pada mereka, ya mereka masih akan mengeluh. Untungnya ini dokter ya, pasien ini seorang dokter ya, mudah-mudahan beliaunya paham. Tapi kalau ini pasien awam, saya sudah berobat, sudah disogrok, bagaimanapun orang batuk darah itu pasti akan tetap takut. Nah, apa yang Anda sampaikan pada pasien? Untuk mohon izin dokter. Ya. Mohon tambahan dokter jika nanti perlu tambahan dok. Kamu yang dinilai. Mohon izin menjawab dokter. Ya. Silakan. Mohon izin menjawab dokter. Masih gema ya? Mohon izin menjawab dokter. Oke. Jika karakteristik pada hemoptu polikistik lung disease ini bermacam-macam dok. Bisa saja itu hemoptunya hanya blood streak, bisa saja buahnya. Karena hemoptunya itu akibat dari pecahnya kista itu tadi atau dinding dari kista itu yang semakin menipis. Nah, mungkin edukasinya ke pasien jika memang masih blood streak, yang pertama jika batuk darah yang pasti tentu tenangkan diri. Bed rest, istirahat, posisi Trendelenburg. Kemudian jika masih blood streak, itu tidak perlu tata laksana seperti langsung ke IGD atau bagaimana dok. Namun jika banyak sampai 100 atau 200 cc seperti pada pasien ini sampai dilarikan ke IGD, ya kita harus edukasi untuk segera ke emergency room, gitu dokter. Berarti apa yang mau Anda sampaikan pada pasien terkait dengan apa? Akhir sakit ini bagaimana nih? Ini nggak bisa sembuh atau ini bisa sembuh. Nanti batuk darahnya nggak akan muncul lagi atau batuk darahnya mungkin satu saat batuk darah bisa muncul lagi. Berdasarkan yang saya baca, batuk darahnya itu akan muncul lagi. Cuma kalau misalnya batuk darahnya masih cuma dalam bentuk blood streak, itu tidak perlu penanganan pembedahan dokter. Namun jika batuk darah lagi biar lagi kayak sebelumnya, maka memang pasien ini perlu pembedahan dokter. Mohon asupan. Ya, jadi kita harus sampaikan ke mereka bahwa sifat sakit ini sifatnya permanen, ya.
Dan terapi utamanya ya satu-satunya ya transplant paru kan. Sementara yang ngomongin kan transplant paru, ganti parunya diganti, wong itu sudah permanen terjadi polikistik ya. Jadi harus diedukasi bahwa tetap potensi peluang untuk timbulnya batuk darah itu masih tetap ada gitu ya. Karena sedangkan transplant paru sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan ya. Kan gitu kan satu nggak tahu kalau kedepannya mengenai terapi stem cell ganti paru dengan perbaikan sel paru, yaitu saya nggak tahu lagi ke depannya bagaimana ya. Oke, betul dokter. Terima kasih asupannya dokter. Oke, matur nuwun Dokter Arif. Jadi memang penting KIE dengan pasien ini ya, apalagi sekarang ini pasien kita nggak tahu background pendidikannya gimana, pemahamannya gimana. Kadang-kadang dia berharap sudah sembuh 100%, targetnya seperti itu ya. Nah, kita perlu KIE sampai apa target yang diharapkan, terus kondisi paru-parunya ini apakah reversible ataukah memang seperti ini terus ya. Itu yang memang penting untuk disampaikan ke pasien di era-era sekarang ini ya. Banyak informasi sosial media, tapi sosial medianya ini ngambilnya di detik.com. Detik.com ngambilnya di ya media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Baik, kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Mohon izin dokter, terdapat pertanyaan pada kolom chat dok. Oke. Wah, Dr. Kudiarto, opsi terbaik pada manajemen hemoptisis kasus ini apa ya? Ya, ini harus dijawab ini. Bronkoskopi, embolisasi, atau operasi pada kasus ini. Gimana, Dr. Isa? Opsi terbaik pada kasus ini seperti yang dijelaskan tadi, untuk pertama mungkin KIE dok, seperti yang dijelaskan Dr. Arif tadi, bahwasanya pasien harus tahu dulu kalau batuk darahnya itu akan permanen, muncul terus-terusan, bisa saja blood streak, bisa saja sampai banyak, pure 100 sampai 200 cc. Berdasarkan diskusi tubuh, kemudian yang saya baca-baca juga dokter, untuk pasien polikistik ini sementara jika gejalanya ringan seperti pada pasien ini, tidak perlu pembedahan dokter. Jadi kita pikirkan untuk kebaikannya pasien, sepertinya belum membutuhkan terapi pembedahan atau transplant. Tapi jika memang nanti gejalanya terus-terusan muncul lagi dan muncul hemoptu atau yang lainnya atau pneumotorak misalnya pasien ini, ya tentu perlu terapi pembedahan dokter. Mohon asupan. Oke. Ya kalau seperti ini memang konservatif ya, dengan bronkoskopi aja nggak ada sumber perdarahannya. Tetapi yang menarik adalah karena ini diangkat sebagai suatu case report, kemudian pasien mesti bertanya, kalau dioperasi enggak, kalau anatominya seperti itu, sudah seperti itu dan nggak bisa kembali normal lagi. Jadi mungkin akan gampang batuk darah berulang. Apakah ada obat khusus ya yang bisa diberikan untuk mencegah episode rekurensi batuk darahnya ini? Maksudnya dengan tadi sudah disebutkan DD-nya, kemudian penyebabnya polikistik lung disease, apa ada obat khusus dok untuk ini? Gimana, Isa? Kalau obat khusus, mohon izin saya belum membaca dokter, tapi sepertinya tidak ada dok. Ya mungkin obat-obatan simptomatik seperti diberikan kodein, asam tranexamat atau antikoagulan yang lain untuk mencegah supaya hemoptunya itu tidak berlebihan seperti itu dokter. Karena kan seperti kita tahu hemoptunya itu kan karena etiologinya kistanya itu tadi ya, caranya kalau misalnya berhenti hemoptu ya harus diobati kistanya dokter. Mohon izin. Memang disesuaikan dengan misalkan karena kawasan infeksi ya kita sesuaikan dengan pola kultur dan uji sensitivitas tadi. Namun juga penting juga untuk kita KIE mungkin jangan terlalu melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, apalagi yang dapat meningkatkan tekanan pada intratorakal yang tinggi dengan waktu cepat, misalkan ngangkat beras ya, sekitar 50 kilo dioperkan dengan cepat-cepatan dilemparkan, atau ngangkat galon aqua tapi cepat-cepatan jalannya, mungkin itu dihindari ya. Untuk kalau tekanan intratorakal meningkat dengan cepat ya prone gampang terjadi suatu batuk darah berulang ya, apalagi dengan anatomi seperti
itu tadi CT-nya itu. Oke. Dokter, Ya, terima. embolisasi sebenarnya bisa sih Dokter Budi ya. Banyak kasus batuk darah yang kita laporkan di sini kan ya, case report kan ya. Mungkin juga itu sebagai tengah-tengahnya. Kalau sebelum dioperasi tapi masih batuk aja, mungkin bisa kita lakukan BAE ya, bronchial artery embolisasi ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari audiens? Baik yang online maupun yang offline. Kalau tidak ada, mungkin Dokter Irmi mungkin. Dokter Irmi, silakan Dokter Irmi. Ada pertanyaan Dokter Irmi. Ya. Turun. Ya. Dokter Iza, ini kan dijelaskan untuk lokasinya, untuk yang kista ini, sebentar dok. Untuk lokasinya ini kan cenderung di apex dan di lobus medius. Dan kalau secara pengertian, pengetahuan saya ya, pulmonary cystic lung disease itu sebenarnya suatu kelompok penyakit atau suatu kelompok ya istilah kelompok penyakit yang menyebabkan gambaran kista di paru. Nah, bagaimana Dokter Iza membedakan bahwa pasien ini kistanya itu terbentuk karena TB? Jadi kalau dari penjelasannya dari makalah ini tadi hanya dijelaskan lokasinya di apex dan di lobus medius yang merupakan tempat utama untuk terjadinya PLCH. Tapi kalau kita tahu kan untuk TB itu kan juga tempatnya di apex, kemudian juga kadang di lobus inferior bagian apikal basal, terus gambarannya kan seperti di lobus medius ya akhirnya kalau dari foto torak. Nah, bagaimana Dokter Iza membedakan bahwa pasien ini adalah karena TB atau memang karena kelompok yang menyebabkan polycystic lung disease itu tadi? Karena kan kalau kita ngomong PLCH itu kan penyakitnya jarang ya, langka. Lah Indonesia ini kan semuanya ya TB, mayoritas pasien-pasien TB dan banyak yang gambarannya itu dengan kista, dengan cavity seperti itu. Apakah itu cavity atau itu memang kista atau bagaimana membedakannya? Mohon izin dokter, saya belum membaca lagi, cuma mungkin saya mencoba menjawab. Kembali lagi mungkin kita dari gambaran klinis kita tahu TB kan ada kronisitas dokter. Jadi mungkin dari gejalanya pasien ada batuk lama, kemudian penurunan berat badan, dan juga penurunan nafsu makan seperti khasnya TB dokter. Nah, pada pasien ini kan tidak ada gejala-gejala seperti ke arah TB, kemudian pada pemeriksaan gen expertnya juga negatif. Jadi untuk membedakannya ya pertama gejalanya dulu. Namun untuk gambaran CT scan, mohon izin saya belum baca lagi dokter. Untuk membedakan itu akibat PLCHK atau karena TB-K dokter. Nanti saya baca lagi. Karena saya pikir informasinya sebenarnya penting ya, karena Indonesia ini merupakan negara endemis TB dan gambarannya kan juga ya cavity ya. Kalau misalnya kita definisikan cavity sama kistik ya jelas dindingnya setebal apa itu harus dilihat apa. Mungkin Dokter Iza baca TB sendiri dengan gambaran kavitas itu juga termasuk kelompok penyakit yang menyebabkan PLCH juga kah atau bagaimana? Karena kalau saya baca sih karena PLCH ini kebanyakan di negara-negara mungkin negara-negara maju, jadi nggak ada TB di dalamnya. Tapi nah ini mungkin dari Dokter Iza yang sudah baca ada penjelasan lebih detail ke arah sana bisa mungkin ditambahkan. Kemudian untuk tadi kan dijelaskan ada tentang bronkiektasis ya. Untuk pertanyaan Dokter Anang tadi tentang bronkiektasis sama membedakan sama PLCH. Mungkin juga perlu diingat kalau bronkiektasis kan tidak hanya ada yang bronkiektasis terinfeksi, ada yang wet sama dry. Kalau misalnya gambarannya dia dry, ya otomatis nggak ada namanya sputum purulen 3 lapis itu tadi. Tapi ya kemungkinan gambarannya juga malah bisa seperti hemoptu juga. Nah, jadi nggak bisa nggak bisa kita benar-benar gantung dengan gejala klinis saja. CT scan-nya atau gambaran parunya ini susah untuk dibedakan sebelum kita menyatakan bahwa pasien ini dengan PLCH. Jadi mungkin harus dibahas agak ditambahkan atau bagaimana mungkin Dokter Anang saya enggak ini kalau dari kasus ini diperbaiki sedikit
supaya tidak. Karena ada yang beberapa pertanyaan belum terjawab, mungkin itu. Yang lain mungkin cuma typo saja, Dok. Ada yang harus italik, kayak misalnya nama-nama obat, kemudian ada tadi rheumatoid arthritis, pneumotoraks dengan H. Ya mungkin masih banyak salah-salah tulis seperti itu aja. Mungkin ini kemauan Dok dari saya, Dok. Baik, terima kasih Dr. Ilmi. Dr. Iza nanti ditambahkan ya. Untuk level case report memang perlu untuk kita lebih agak deep sekali untuk pembahasannya ya. Iya, memang karena TB atau karena polikistik di Indonesia dengan gampang, TB dikasih obat TB gitu kan. Tapi karena ini adalah level case report ya, harus kita ngulik lebih dalam lagi. Selain ya mungkin kalau TB ada fibrosisnya, tapi apakah ada lagi yang lebih pneumonis gitu ya pada polikistik lung disease ini? Nanti ada diperbaiki ya, Dr. Isya ditambahkan ya. Baik dokter. Terima kasih dokter. Baik. Sangat menarik sebenarnya diskusinya. Tadi ada pembagian emfisematus, kavitas atau apa itu. Untuk para PPDS kalian mestinya wajib ya untuk dibaca supaya kita lebih memahami dan Parlin, bocor Parlin. Ya, gitu ya. Jadi Dr. Ilmi bagaimana dengan perbaikan ya Dr. Ilmi ya nilainya ya? Jadi Dok, dengan perbaikan. Topiknya menarik nih Dok, cuma mungkin perlu dioles sedikit. Ya, mungkin juga kita akan ada topik tambahan untuk lebih ya serial lah, ini menarik memang ini. Ini Dr. Ilmi nanti ada bimbingan bisa dilanjutkan dengan judul yang lanjutannya gitu ya. Baik, kalau gitu kita akhiri ya ilmiah pagi pada pagi hari ini. Selamat Dr. Isya akhirnya maju juga. Sudah pending bolak-balik. Tapi kan online, lumayan kan Dr. Isya. Baik, terima kasih Dr. Ilmi sudah mendampingi acara ilmiah pada pagi hari ini, dan para PPDS sekalian dan para senior sekalian mungkin yang mendengarkan online maupun yang hadir pada di ruang sidang lantai 3 ya. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.